Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Amelia. Saya dari Prodi Tadris Fisika semester 5. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang curah hujan. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fisika Lingkungan dengan dosen pengampu Bobi Yasman Purnama MPD. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian curah hujan. Apa itu curah hujan? Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya diukur dalam milimeter. Alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan disebut penakar hujan atau rain gauge. Yang kedua yang akan kita bahas adalah proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor evaporation atau penguapan, yaitu panas matahari menyebabkan air dari laut, danau, sungai, dan tanah menguap menjadi uap air. Uap air ini naik ke atmosfer. Tumbuhan juga berperan lewat transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun. Faktor yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Saat uap air naik ke lapisan udara yang lebih tinggi, suhunya turun dan uap air mengembun menjadi titik-titik air kecil. Titik-titik air ini berkumpul dan membentuk awan. Jika suhu sangat dingin, bisa juga terbentuk kristal es. Yang ketiga adalah presipitasi atau turunnya hujan. Ketika titik-titik air di awan menjadi cukup besar dan berat, gaya gravitasi menariknya jatuh ke bumi. Bentuk presipitasi bisa berupa hujan, salju, hujan es, atau gerimis, tergantung suhu udara di sekitarnya. Dan faktor yang keempat adalah collection, pengumpulan atau penampungan air. Air hujan yang jatuh akan mengalir ke sungai, danau, waduk, atau kembali ke laut. Sebagian air meresap ke dalam tanah, infiltrasi, dan menjadi air tanah. Dari sinilah air akan mengulang proses siklusnya kembali melalui evaporasi. Selanjutnya ada jenis-jenis hujan. Jenis-jenis hujan terbagi menjadi 3. Yang pertama hujan orografis, hujan konveksi, dan hujan frontal. Hujan orografis adalah jenis hujan yang terjadi ketika udara lembab dipaksa naik karena adanya penghalang seperti pegunungan atau bukit. Jenis hujan yang kedua adalah hujan konveksi, yaitu jenis hujan yang terjadi akibat proses pemanasan permukaan bumi yang menyebabkan udara naik dan mengalami kondensasi. Dan yang ketiga hujan frontal, yaitu jenis hujan yang terjadi ketika dua massa udara dengan suhu dan kelembapan yang berbeda bertemu, dan massa udara yang lebih hangat dan lembab terangkat di atas massa udara yang lebih dingin. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi curah hujan. Faktor yang pertama itu adalah letak geografis, yaitu wilayah yang berdekatan dengan laut atau samudra cenderung memiliki curah hujan yang lebih tinggi, karena banyak mengandung uap air hasil penguapan. Sebaliknya, daerah yang jauh dari laut atau daerah kontinental umumnya memiliki curah hujan rendah, karena udara di sana lebih kering. Contohnya wilayah pesisir barat Sumatera sering diguyur hujan karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang kaya uap air. Makna dari letak geografis adalah menentukan seberapa banyak pasokan uap air di udara, atau semakin dekat ke laut, semakin tinggi potensi hujan. Faktor yang kedua ada topografi atau bentuk permukaan tanah, yaitu daerah pegunungan atau dataran tinggi sering mengalami hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi ketika udara lembab naik ke lereng gunung, lalu mendingin dan mengembun menjadi awan hujan. Di sini gunung yang berlawanan atau bayangan hujan, udara menjadi kering sehingga curah hujan rendah. Contohnya wilayah barat pegunungan di Indonesia sering lebih basah dibandingkan sisi timurnya. Yang ketiga ada sirkulasi angin dan musim, yaitu angin membawa massa udara yang berbeda, suhu dan kelembapan. Musim angin monsun barat dan timur di Asia Tenggara sangat berpengaruh terhadap pola hujan, yaitu monsun barat dari bulan Oktober sampai Maret, yaitu angin dari Samudra Hindia membawa udara lembab atau curah hujan lebih tinggi, dan angin monsun timur dari bulan April sampai September, yaitu angin dari Australia membawa udara kering atau curah hujan yang rendah.
Itulah sebabnya di Indonesia terdapat musim hujan dan musim kemarau yang bergantian setiap tahun. Faktor yang keempat ada kelembapan udara dan suhu permukaan laut. Kelembapan udara adalah jumlah air yang terkandung di atmosfer. Semakin tinggi kelembapan, semakin besar kemungkinan awan terbentuk dan hujan turun. Dan suhu permukaan laut memengaruhi tingkat penguapan. Semakin panas laut, semakin banyak uap air naik ke udara. Daerah dengan suhu laut hangat seperti perairan tropis memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Yang kelima ada fenomena global El Nino dan La Nina. El Nino adalah terjadi saat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur meningkat, menyebabkan penguapan di wilayah Indonesia menurun atau curah hujan berkurang dan berpotensi kekeringan meningkat. Dan La Nina adalah kebalikannya, saat suhu laut di wilayah Pasifik Barat atau dekat Indonesia lebih hangat dari biasanya, sehingga penguapan meningkat atau curah hujan lebih tinggi dan potensi banjir meningkat. Kedua fenomena ini berdampak terhadap pola iklim dan pertanian di Indonesia. Maknanya dari kondisi laut global ikut mengatur keseimbangan iklim dan dunia sangat berpengaruh terhadap pola hujan di kawasan tropis. Selanjutnya, manfaat hujan. Yang pertama, manfaat hujan untuk pertanian. Hujan merupakan sumber utama air bagi tanaman. Air hujan membantu menjaga kelembapan tanah, memperlancar proses fotosintesis, dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Di daerah yang bergantung pada pertanian tada hujan, turunnya hujan menjadi penentu keberhasilan panen. Hujan juga membantu menyuburkan tanah karena membawa unsur hara dari atmosfer dan permukaan tanah lain. Selain itu, hujan berperan dalam mengisi cadangan air tanah yang digunakan untuk irigasi di musim kemarau. Artinya, hujan menjaga keberlangsungan produksi pangan dan menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan petani serta ketahanan pangan suatu negara. Manfaat kedua adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Hujan adalah bagian dari siklus air alami yang menjaga keseimbangan antara daratan, lautan, dan atmosfer. Air hujan yang turun akan menghidupkan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, menjaga keberlangsungan rantai makanan di alam. Di hutan, hujan membantu menjaga kelembapan tanah dan mengurangi risiko kebakaran hutan. Hujan juga mengisi sungai, danau, dan rawa yang menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup. Artinya, hujan berperan penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Kalau tanpa hujan, banyak ekosistem yang akan kering dan kehilangan keanekaragaman hayati. Manfaat yang ketiga ada menyediakan air bersih. Hujan merupakan sumber utama air tawar di bumi. Air hujan yang meresap ke tanah menjadi air tanah yang digunakan manusia untuk minum, mandi, dan kebutuhan rumah tangga. Melalui penampungan alami dari sungai, waduk, atau danau, air hujan menjadi cadangan air bersih yang dimanfaatkan saat musim kemarau. Proses penyaringan air di tanah membuat air hujan tersimpan menjadi lebih bersih dan layak pakai. Di beberapa wilayah, air hujan juga langsung ditampung untuk digunakan sebagai air minum melalui sistem penyaringan sederhana. Artinya, hujan adalah sumber kehidupan yang menyediakan air bersih bagi manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup dan berkembang.